Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Selama hampir 2 jam Sienna memandangi wajah tenang Diandra yang tengah tertidur pulas. Setelah berkata ingin menceritakan sesuatu, tiba-tiba pria itu menarik dan memeluknya, kemudian langsung tertidur tanpa sempat untuk bercerita. Entah memang sengaja atau tidak, yang jelas Sienna merasa sedikit kesal karena dipermainkan seperti ini. Tapi entah mengapa, melihat wajah tampan pria itu dan pelukan hangatnya, membuat Sienna sedikit demi sedikit melupakan kekesalannya. Jika dipikir-pikir, kau sudah lama tidak mengungkit nama Yena lagi. Apakah kau sudah benar-benar melupakannya? Atau kau hanya lupa untuk sesaat? Sekarang Sienna dilema, entah mengapa perasaannya menjadi tidak tenang seperti ini. Bagaimana jika Yena tiba-tiba kembali? Menghancurkan pernikahannya yang sudah mulai membaik ini. Membuat waktu 5 bulannya melewati lika-liku ini harus berakhir begitu saja. Sienna juga tidak pernah lupa dengan perjanjian yang mereka buat, yaitu pernikahan ini hanya akan bertahan selama 1 tahun. Setidaknya sebelum waktu itu habis, Sienna berharap Yena tidak kembali dan membiarkannya mengukir kebahagiaan bersama Diandra walaupun hanya sesaat. Setelah waktu itu habis, barulah Sienna akan mencoba merelakan Diandra dengan siapapun yang akan pria itu pilih nanti. Jika dia kembali, bisakah kau tetap bersamaku? Bisakah kau memilihku untuk tetap menjadi istrimu? Bisakah kau mempertahankan pernikahan ini bersamaku? Sienna bergumam lirih dengan nada bergetar, bayang-bayang Diandra meninggalkannya berputaran di kepalanya, mengakibatkan memunculkan embun di kedua matanya yang tidak henti-hentinya menatap wajah Diandra yang begitu dekat dengannya. Aku tidak sanggup jika harus melepaskanmu. Tangannya terangkat dan hendak menyentuh wajah itu, tapi rasanya tidak sanggup. Sienna memilih memeluk Diandra dan menyembunyikan wajahnya di perpotongan leher pria itu. Menangis tanpa suara, dengan jemarinya yang mencengkram erat selimut yang membungkus tubuh mereka berdua. Merasakan pergerakan kecil dari Diandra, cepat-cepat Sienna menahan nafasnya dan berpura-pura tidur. Dapat Sienna rasakan, pria itu sedikit menjauhkan kepalanya, sebelum kemudian menumpukan dagunya di atas kepalanya dan kembali memeluknya lebih erat dari sebelumnya. Entah kapan hal itu terjadi, tapi sepertinya aku harus mulai mempersiapkan diri mulai saat ini. Wajah tidak senangnya lah yang selalu menyambut kedatanganku. Devian menyentuh keningnya, kemudian menatap layar ponselnya yang menampilkan wajah cantik kekasihnya. Dia pasti akan sangat kecewa jika mengetahui hubungan kita. Devian mengangguk-anggukkan kepalanya, karena hal itu pasti terjadi. Diandra pasti teramat sangat kecewa, marah dan merasa dikhianati. Tapi, mau bagaimana lagi? Dirinya lah yang lebih dulu mencintainya, bahkan ia juga yang mendapatkan hatinya. Andai saja kalian tidak bertemu saat itu, mungkin aku tidak akan sebingung ini. Menghela nafas panjang, Devian menyandarkan punggungnya pada sandaran sofa dan kemudian mendongakkan kepalanya. Maafkan aku, semua itu salahku. Seharusnya aku tidak memberikan harapan seperti itu padanya, seharusnya aku tidak mencari sosokmu dari kakakmu sendiri. Maafkan aku. Dengan cepat Devian duduk tegak, menatap sayang kekasihnya itu. Tidak apa. Karena pada dasarnya semua itu adalah salahku. Tidak seharusnya aku pergi tiba-tiba seperti itu, memutuskan hubungan tanpa kejelasan dan menghilang tanpa kabar. Tapi, itu juga salah. STTT, kau tidak akan seperti itu jika aku tidak meninggalkanmu. Devian meraih cangkir kopinya, dan menyesapnya dengan perlahan. Jadi, bagaimana kita menjelaskannya? Devian memejamkan matanya, menikmati hangatnya kopi itu melewati tenggorokannya. Menyimpan kembali kopi itu di atas meja, kemudian menopang dagunya. Tenang saja,
Aku akan mencoba melakukan yang terbaik untuk membuat kakakku mengerti. Meskipun nantinya, dia akan semakin menjadikan diriku musuhnya. Suara dering ponsel yang berada tepat di samping kepalanya, membuat Diandra terbangun dari tidurnya dalam keadaan jantung yang berdebar kencang karena terkejut. Tangannya dengan cepat meraih ponselnya dan mengangkat panggilan itu sebelum suara bisingnya membangunkan tidur lelap Sienna di dalam pelukannya. Diandra, aku mempunyai kabar bahagia. Diandra mengernyit seraya menjauhkan ponselnya saat suara melengking terdengar. Perlahan tangannya melepaskan pelukan Sienna, kemudian sedikit menjauh, dan setelahnya turun dari ranjang, berjalan perlahan menuju balkon. Kabar bahagia apa? Tanyanya setelah menutup pintu balkon. Kakinya melangkah menuju kursi besi yang ada di pojok balkon, lalu mendudukkan dirinya di sana. Akhirnya Gisela hamil. Tidak lama lagi aku akan menjadi seorang dedi muda. Mendengus geli saat mendengarnya, tapi setelahnya Diandra tersenyum senang. Selamat, aku harap anakmu tidak menyesal telah menjadi anakmu. Dan kau sudah tidak muda lagi. Katanya tanpa dosa, yang tentu saja mendapatkan respon yang luar biasa dari lawan bicaranya. Apa maksudnya itu? Aku masih muda. Usiaku saja baru 33 tahun. Masih sanggup untuk membentuk tim sepak bola dengan anak-anakku. Diandra tertawa kecil, mendengar suara Farel yang seperti itu membuatnya bisa dengan jelas membayangkan bagaimana ekspresi wajah pria itu saat ini. Dengan tulus, aku mengucapkan selamat untukmu. Diandra menaikkan kedua kakinya di atas meja, menatap gelapnya langit tanpa adanya bintang ataupun bulan yang menghiasi. Omong-omong tentang anak, Diandra pernah begitu menginginkannya dan bahkan ia membayangkan memiliki anak di tahun ini. Tapi, sepertinya itu tidak akan terjadi. Terima kasih. Berkat liburan itu, Gisela sudah mulai mau memaafkanku. Oleh karena itu, aku tidak akan pernah mengecewakannya lagi. Kepala Diandra mengangguk, meskipun Farel tidak akan bisa melihatnya. Kau akan merasa sangat hancur saat dia hilang. Jadi, jaga dia baik-baik. Tentu saja. Tapi, bukankah kata itu lebih cocok untukmu? Sebelah alis Diandra terangkat, bingung dengan apa yang Farel maksud. Aku sudah pernah merasakannya, dan jangan sampai kau juga mengalaminya. Begitupun denganmu, jangan sampai kau mengalami hal yang sama untuk kedua kalinya. Jika kau mencintainya, maka pertahankan apapun yang terjadi. Diandra terdiam, bibirnya terkatup rapat tanpa bisa menjawab. Sudah dulu ya, aku harus menghibur My Queen yang tengah muntah-muntah. Tanpa menunggu jawaban, Farel menutup panggilannya dan hanya menyisakan keheningan bagi Diandra. Menghela nafas panjang, Diandra mendongak dan menatap langit-langit balkon dalam diam. Mengalami hal yang sama ia. Gumamnya lirih. Tangannya terangkat, mencoba menggapai lampu yang bersinar di sana. Di saat Diandra tengah bermain-main, tiba-tiba saja terdengar suara pintu balkon yang terbuka, kemudian muncul sosok Sienna dengan wajah bantalnya. Diandra, apa kau melihat anak kita? Mengerjap cepat, Diandra bingung hingga kepalanya memiring secara otomatis. Anak kita, anak siapa yang Sienna maksud? Dia tadi mengajakku menghampirimu, tapi kemana dia sekarang? Kepala Sienna celingukan, menatap setiap sudut balkon, lalu kembali masuk dan mencari-cari yang katanya anak kita di setiap sudut kamar. Diandra beranjak dari duduknya, berjalan masuk ke dalam kamar dan menghampiri Sienna yang tengah berjongkok di dekat rak buku. Perempuan itu menunduk, entah sedang melakukan apa. Apa yang kau lakukan? Tanyanya seraya ikut berjongkok dan melihat apa yang menjadi fokus perempuan itu saat ini. Sienna menoleh singkat, kemudian menunjuk sebuah pena yang tergeletak di sana. Anak kita menjadi kecil, bagaimana ini? Menghela nafas berat, Diandra menggelengkan kepalanya. Kedua tangannya terulur dan memeluk erat lutut Sienna dari belakang, kemudian mengangkatnya dan membawanya kembali ke atas ranjang. Sienna hanya diam dengan tatapan sedihnya,
yang membuat Diandra berkacak pinggang dengan terus menatapnya dengan kedua alis menukik tajam. Jelas saja saat ini perempuan itu tengah tidak sadar, terus mengoceh tentang hal yang tidak jelas. Tidak tahan melihatnya, Diandra menarik kepala Sienna dan memeluknya. "Sudah, ayo tidur kembali," katanya seraya menarik selimut di bawah kakinya, dan setelahnya membungkuskan selimut itu pada Sienna. "Tapi anak kita, tidur, anak kita akan baik-baik saja." Selanya cepat, Diandra sudah mengantuk dan Sienna yang terus mengoceh terasa sangat mengganggu. Tapi setelah dirasa perempuan itu kembali tenang dan tertidur lelap, Diandra malah tidak lagi mengantuk. Kepalanya menunduk, menatap kepala merah muda itu yang mendusel di dadanya. Tangannya terangkat, mengelus kepala itu dengan ragu-ragu. "Sepertinya dari kemarin kau terlihat cukup kacau. Apa yang kau pikirkan? Sampai-sampai sebelum tidur tadi pun, kau menangis." Gumamnya mengingat bagaimana perempuan itu mencoba menahan tangisannya saat merasakan pergerakan darinya. Diandra adalah manusia yang cukup sensitif saat tidur. Pergerakan sekecil apapun, ia akan menyadarinya. Maka dari itu, Diandra selalu tahu saat Sienna bergerak barang sedikit pun jika tidur di satu ranjang yang sama dengannya. "Anak kita." Dan diam-diam Diandra terus memikirkan kata itu. "Anak kita," terdengar menggelikan di telinganya. Namun, anehnya itu cukup mendebarkan untuknya. Saat bangun dari tidurnya, Sienna tidak menemukan keberadaan Diandra di sampingnya. Kemana perginya pria itu? Mengapa tidak membangunkannya? Memilih beranjak dari tempatnya, berjalan lunglai dan masuk ke dalam kamar mandi begitu saja. Membasuh wajahnya beberapa kali, lalu menatap pantulan wajahnya di cermin, dan dirinya baru menyadari bahwa mata sembabnya terlihat jelas. "Apa yang harus aku lakukan?" Sienna menunduk, menatap tetesan air yang berasal dari wajahnya. Rasanya pagi ini ia tidak memiliki semangat apapun, bahkan untuk memikirkan kemana Diandra pergi pun ia malas. Salto saja, itu bisa meringankan beban pikiran. Tiba-tiba suara sahutan terdengar. Sienna menoleh cepat dan betapa terkejutnya ia saat melihat Diandra tengah berendam di dalam bathtub dengan busa yang menutupi tubuhnya. Diandra memiringkan kepalanya, menatap penuh tanya pada Sienna yang malah melotot padanya. Perempuan itu terlihat sangat terkejut, bibirnya terbuka dengan tubuh yang mematung. Diandra keluar dari dalam bathtub, berjalan menghampiri Sienna dan berdiri di depannya. Busa-busa yang masih menempel di tubuhnya, Diandra kumpulkan di atas telapak tangan, lalu ditempelkan di atas rambut Sienna dan kedua pipi perempuan itu. "Wah, ada yang keluar di atas kepalamu," Diandra berkata dengan datar, telunjuknya mengarah pada busa-busa yang pria itu taruh di kepala Sienna. Lalu pria itu berjalan ke belakang Sienna, dan mendorong perempuan itu hingga di dekat bathtub. "Sebaiknya kau mandi, kepalamu sudah mengeluarkan busa," lanjutnya dan mendorong Sienna hingga masuk ke dalam bathtub. Sienna kelabakan, terlalu hanyut dalam pikirannya membuatnya tidak sadar jika tiba-tiba didorong seperti ini. Tubuhnya penuh dengan busa, Sienna menyeka wajahnya sendiri dan setelahnya mendongak. Terlihat Diandra masih berdiri di tempatnya, menatap Sienna yang basah kuyup dengan tatapan puas. Tangannya terulur, lalu berkata, "Kau menyukainya." Sienna merasa darahnya mendidih, dengan kesal hendak menarik tangan itu, namun sang empu lebih dulu menariknya dan menyembunyikannya di belakang tubuh. Eits, tidak semudah itu. Entah mengapa, Sienna merasa Diandra benar-benar menyebalkan saat ini. Lagi, pria itu menyodorkan tangannya dan menggerak-gerakkannya. "Pegang saja jika kau bisa, baru setelahnya aku akan membantumu." Benar-benar menguji kesabaran. Sienna menarik nafas dan membuangnya dengan perlahan, ditatapnya tangan itu lekat-lekat. Saat tangannya terangkat, tangan Diandra sudah bersembunyi lebih dulu. Ups, lagi, Diandra menyodorkan tangannya, ia sedikit merasa kasihan melihat Sienna yang sepertinya kesal dengan ulahnya. Jadi kali ini,
Diandra benar-benar akan membantu perempuan itu keluar dari dalam bathtub. Sienna mendelik, lalu menggenggam tangan Diandra yang kali ini tidak disembunyikan lagi. Tapi sebagai gantinya, Sienna menarik kuat tangan itu dan mengakibatkan Diandra tercebur ke dalam bathtub yang sama dengannya. 2. Namun tanpa disangka, kepala pria itu terbentur cukup keras pada bathtub. Sienna panik, buru-buru membantu Diandra duduk dan melihat di bagian mana kepala itu terluka. Kau tidak apa-apa. Setelah ditelusuri, ternyata kening pria itu memerah. Refleks Sienna meniup-niup kening Diandra, berharap warna merahnya segera pudar. Berbeda dengan Sienna yang panik, Diandra malah terkekeh kecil melihat tingkah aneh perempuan di depannya. Didorongnya kening Sienna menggunakan telunjuknya, lalu setelahnya disiram menggunakan air berbusa itu. Kau pikir dengan meniupnya seperti itu, rasa sakitku ini akan hilang? Telunjuknya kembali mendorong kening Sienna. Dasar bodoh, butuh perawatan serius untuk membuatnya sembuh. Sienna cemberut, perempuan itu beralih menyentuh kening Diandra dan mengelusnya dengan perlahan. Maaf, aku tidak sengaja. Aku lupa bahwa bathtub ini kecil, jadi kemungkinannya sangat besar untukmu terluka. Terdengar sangat tulus, namun di dalam hati, Sienna sedikit memaki Diandra karena perbuatan pria itu sebelumnya. Tapi tiba-tiba saja ide cemerlang melintas di kepalanya. Sienna tersenyum misterius, yang mana membuat Diandra bertanya-tanya saat melihatnya. Sebagai bentuk tanggung jawabku, bagaimana jika aku merawatmu hingga luka itu sembuh? Sienna mendekat, terus mendekat hingga Diandra terlentang di dalam bathtub. Senyum Sienna semakin merekah saat melihat Diandra tidak menolaknya, bahkan saat wajahnya semakin mendekat pun Diandra tidak bereaksi apa-apa. Haruskah aku memperkosamu saat ini? Keadaannya benar-benar sangat mendukung. Kau setuju Diandra? Sienna bertanya seperti seorang penjahat, apalagi tangannya yang tidak bisa diam dan menyentuh dada Diandra tanpa sungkan. Tanpa diduga Diandra mengangguk-anggukkan kepalanya. Benar, jadi buka pakaianmu sekarang. Titahnya seraya menyentuh pinggang ramping Sienna. Lagi pula, pakaian ini sudah tidak menutupi apapun lagi. Dalamanmu sudah terlihat dengan jelas sejak tadi. Sienna terdiam, kepalanya menunduk dan sontak kedua matanya melotot saat apa yang Diandra katakan benar adanya. Diandra tersenyum kecil, wajah memerah dan tingkah malu-malu yang Sienna lakukan saat ini membuatnya cukup terhibur. Diandra bangun, lalu membalikkan posisi tubuh mereka. Sienna kelabakan, mencoba mendorong Diandra agar menjauh darinya. Namun pria itu tidak bergeming, malah semakin mendekat dan mengecup kecil telinga Sienna yang juga memerah. Sepertinya, kau sudah memimpikannya masa depan yang indah bersamaku ya? Tanyanya dengan tangan kanan yang mengelus lembut paha Sienna di bawah sana, semakin merambat ke atas dan berhenti tepat di perutnya. Anak kita, sepertinya tidak ada salahnya juga memilikinya, mungkin satu saja cukup. Sebagai pria normal, Diandra tidak bisa lama-lama mengabaikan hal yang mampu membuatnya kehilangan akal seperti ini. Sienna hanya diam mendengarkan. Tiba-tiba saja anak kita. Apa maksudnya itu? Apakah Diandra sudah mulai mencintainya hingga berpikiran seperti itu? Dengan malu-malu Sienna menepuk-nepuk bahu pria itu. Apa kau ingin membuatnya sekarang juga? Tanyanya dengan penuh harap. Diandra tersenyum miring, meraih kedua tangan Sienna dan ditaruh di atas kepala perempuan itu. Tentu, mengapa tidak? Diandra tidak benar-benar serius saat mengatakannya, namun Sienna malah mengangguk seakan setuju. Mengerjap cepat, Diandra menatap sepenuhnya pada Sienna yang terlihat pasrah di bawahnya. Bahkan dengan begitu jelasnya, perempuan itu menunggu kelanjutan adegan selanjutnya. Menghela nafas panjang, Diandra menjauh dan menarik Sienna agar keluar dari dalam bathtub. Diambilnya handuk yang terlipat di dalam nakas, kemudian melilitkannya pada Sienna. Sebelum keluar dari dalam kamar mandi, Diandra lebih dulu membilas tubuhnya di bawah shower,
lalu setelahnya keluar begitu saja seakan sebelumnya tidak terjadi apa-apa. Sedangkan Sienna hanya terdiam, menatap penuh tanya pada pintu yang Diandra lewati. Tadi dia berkata ingin membuatnya, tapi sekarang mengapa malah pergi begitu saja? Setelah keluar dari kamar mandi tadi dan bahkan setelah selesai berpakaian, Diandra tidak henti-hentinya memukuli kepalanya sendiri. Apa yang ia katakan tadi? Mengapa seolah-olah dirinya memang menginginkan hal seperti itu? Padahal sebenarnya, Diandra hanya ingin sedikit mengejek dan menghibur perempuan itu. Sepertinya aku sudah mulai tidak waras, gumamnya seraya menyugarkan rambutnya, berjalan keluar kamar dan menuruni tangga. Selama menunggu Sienna yang masih membersihkan diri, Diandra berniat mengambil buah di dapur dan bersantai di ruang tamu. Bertepatan dengan tangannya yang membuka kulkas, Diandra merasakan tepukan di bahunya. Menolehkan kepalanya, menatap sang pelaku yang terlihat gelisah. "Ada apa?" tanyanya setelah mengambil buah anggur dan menutup kulkas kembali, lalu berjalan menuju ruang tamu sembari menikmati buah anggurnya. "Entah mengapa, aku merasa kau sudah mengetahuinya." Diandra tidak langsung menjawab, pria itu lebih memilih duduk dan menyalakan televisi. Kakinya menyilang, dan kemudian bersidekap dada. "Mengetahui apa? Mengetahui kau hanya main-main di sana," sindirnya dengan senyuman miring. "Tapi terserah saja. Lagi pula aku juga tidak peduli," lanjutnya yang langsung saja membuat Devian yang masih berdiri di tempatnya terdiam. Entah mengapa kata tidak peduli itu membuat hatinya berdenyut. "Apa kau juga tidak akan peduli jika aku menikahi Yena?" Hening, Devian seketika saja terdiam, begitupun dengan Diandra. Kedua pria itu hanya saling menatap dengan tajam, tanpa ada satupun yang mau mengalah. "Yena ya." Diandra meraih anggurnya, kemudian memakannya dengan santai. "Bagaimana kabarnya? Apakah dia baik-baik saja?" Devian mengerjap, tidak menyangka jika respon Diandra akan seperti itu. "Dia baik, bahkan sekarang dia tengah mengandung anakku," katanya tanpa pikir panjang, karena bagaimanapun, Devian ingin secepat mungkin mengatakan hal ini pada Diandra. Terkekeh kecil, Diandra beranjak dari duduknya dan berdiri tepat di hadapan sang adik. "Kau yakin dia tengah mengandung anakmu?" Devian mengernyit tidak mengerti. "Tentu, apa yang membuatku harus tidak yakin bahwa itu bukan anakku?" Tersenyum miring, Diandra semakin mendekat dan berbisik. "Bisa saja dia mengandung anakku, karena aku adalah orang pertama yang melakukannya." Setelahnya Diandra menjauhkan diri, lalu menepuk bahu Devian yang terlihat terdiam kaku. "Usia kandungannya masih kurang dari 24 minggu kan?" tanyanya yang Devian jawab dengan ekspresi wajah tidak percayanya. Ternyata benar, Diandra tersenyum lebar, lalu melangkah melewati Devian seraya melanjutkan. "Yang dia kandung memang bukan anakmu." Sedangkan di lain tempat, Sienna tengah menatap deretan pesan yang berasal dari ponsel dengan tatapan kosong. Awalnya Sienna hanya penasaran karena ponsel itu terus bergetar, ditambah lagi ponsel pria itu tidak terkunci, jadi memudahkannya untuk melihat meskipun lancang. Namun ternyata isi dari pesan itu membuatnya tidak bisa berpikir apa-apa, dan seakan ada sesuatu yang menusuk tepat di hatinya, hingga menimbulkan embun di kedua matanya yang sudah memerah. "Farel, aku melihat wanita itu di bandara hari ini." Perutnya buncit, sepertinya dia kembali untuk meminta tanggung jawab darimu. "Meskipun seharusnya aku tidak memberitahumu tentang hal ini, tapi ini demi bayimu sendiri." Setelah lelah berkutat dengan berbagai pekerjaan di kantor, Diandra memilih pulang lebih awal hari ini. Saat kakinya melangkah masuk ke dalam apartemen, ia langsung menemukan keberadaan Sienna yang tengah menonton televisi dengan memeluk lututnya sendiri. "Bersiaplah, setelah ini kita pergi untuk membeli bahan-bahan yang habis," katanya yang kemudian melenggang pergi menuju kamarnya. Setelah berganti pakaian, Diandra kembali menghampiri Sienna yang ternyata masih pada posisinya. "Ayo,
Bukankah bahan-bahan di dapur sudah hampir habis? Tanyanya yang tidak mendapatkan jawaban apapun. Diandra bingung, apa yang terjadi dengan Sienna? Sesaat setelah dari rumah sang ayah hari itu, Sienna menjadi sangat pendiam, tidak lagi menjadi manusia berisik, bahkan perempuan itu juga terkadang hanya menatap kosong. Contohnya saja seperti saat ini. Menghela nafas panjang, Diandra memilih duduk di samping Sienna, menatap wajah perempuan itu dari samping. Apa kau marah karena kejadian di kamar mandi? Diandra tidak menemukan alasan Sienna menjadi seperti itu selain kejadian di kamar mandi. Apakah perempuan itu marah karena ia berkata akan melakukannya, tapi pada akhirnya ia malah pergi begitu saja? Baiklah, jujur saja, aku pergi begitu saja karena aku belum siap untuk melakukannya bersamamu. Sienna tertawa kecil, kemudian menatap Diandra dengan tatapan sedihnya. Tidak apa, lagi pula aku juga tidak menginginkannya. Diandra mengernyit, entah mengapa apa yang Sienna ucapkan terasa mengusik hatinya. Berdehem kecil, Diandra berdiri, kemudian meraih kedua tangan Sienna dan menariknya. Tanpa menolak, Sienna menerima apapun yang Diandra lakukan padanya. Setelah selesai mengikat rambut Sienna dan memasangkan sepatu di kedua kaki perempuan itu, Diandra kembali meraih tangan Sienna dan menggenggamnya. Kemudian berjalan keluar dari apartemen dan masuk ke dalam lift. Diam-diam Diandra menatap genggaman tangannya. Hanya ia yang menggenggam tangan itu, sedangkan Sienna tidak sedikit pun membalas genggaman tangannya. Dan baru kali ini perempuan itu tidak menjauh saat ia mendekat. Entah mengapa Diandra merasa kesal. Setelah mereka melakukan ciuman yang cukup wow di dalam mobil, ditambah percakapan intim di kamar mandi, kini Sienna tiba-tiba saja seakan mencampakkannya walaupun secara tidak langsung. Perempuan itu tidak banyak membuka suaranya, selalu mencoba menjauh dan terkadang pura-pura tidak melihatnya. Jika Diandra berjalan mendekat dan hendak bertanya sesuatu, maka Sienna akan dengan cepat menjauh dan bahkan masuk ke dalam kamarnya. Hal itu berlangsung selama 3 hari ini, tepat setelah pulang dari rumah ayahnya. Ada apa sebenarnya dengan Sienna? Perubahan sikapnya terlalu cepat, dan Diandra belum menemukan alasan di balik semua itu. Di balkon kamarnya dengan pemandangan yang langsung terhubung pada taman samping rumahnya yang dipenuhi berbagai macam bunga lili, membuat Leo tidak bisa jika tidak mengingat mendiang istrinya. Liliana Rose Everard namanya, wanita paling cantik yang pernah Leo temui. Wanita paling penyayang dan lembut, wanita hebat yang memberikannya 2 putra yang tampan, dan wanita yang memberikan senyuman manis sebelum kepergiannya. Aku sedih salah satu dari anak kembar kita tidak bisa selamat, tapi aku senang karena aku berhasil melahirkan salah satunya. Tolong jaga dia, tolong sayangi dia sebesar kau menyayangiku, tolong berikan cintamu padanya, dan tolong lindungi dia meskipun dia sudah tumbuh dewasa nanti. Aku percaya kau bisa, aku yakin kau mampu untuk membesarkan anak-anak kita. Aku mencintaimu, Leo. Itu adalah kata terakhir sebelum Liliana menutup matanya, meninggalkan dirinya, Diandra dan Devian yang baru saja lahir ke dunia. Kau bahkan belum sempat untuk memeluknya. Gumamnya seraya menunduk, lalu meraih sebuah album foto yang sudah lama sekali baru Leo keluarkan. Di halaman pertama, ada foto pernikahan mereka. Halaman kedua, ada beberapa foto Liliana dengan perut buncitnya. Wanita itu tengah mengandung Diandra, anak pertama mereka. Dari 3-5 halaman, semua isinya hanya tentang Diandra kecil. Lalu dari 6 halaman akhir, hanya berisi tentang Devian. Seketika senyumnya menghilang, dan keningnya mengerut. Melihat perbandingan banyaknya foto Devian dibandingkan Diandra, baru kali ini Leo menyadarinya. Mengapa hampir setengah dari album ini hanya berisikan foto Devian? Merasa tidak percaya, Leo terus membalik halaman yang sudah ia lihat, terus melakukan hal seperti itu sampai pria itu lelah sendiri. Tidak ada perubahan apapun, karena foto Devian yang paling banyak di sana.
Semasa Devian kecil, Leo sangat senang memotret anak bungsunya itu. Setiap apa yang Devian lakukan akan ia abadikan. Apapun itu tanpa terkecuali. Dan Leo baru menyadarinya sekarang. Apakah itu alasan Diandra pernah menyembunyikan kameranya? Diandra juga pernah menyembunyikan Devian di dalam lemari hanya untuk membuat Leo tetap berada di sampingnya. Tapi mau bagaimanapun, Leo tetap mencari Devian. Setelah menemukannya, tanpa bisa ditahan, Leo memarahi Diandra yang dengan teganya malah memperlakukan adiknya seperti itu. Apa yang ada di dalam otakmu sebenarnya, Diandra? Kau sudah besar, tapi kenapa malah memperlakukan adikmu seperti itu? Usia Diandra saat itu masih 7 tahun, dan Devian baru berusia 2 tahun. Jelas saja Leo merasa kesal, usia Diandra sudah bukan anak kecil lagi, tapi tingkah anak sulungnya itu dulu membuatnya terkadang naik darah. Anak itu, pasti dia hanya cemburu. Bahkan sampai saat ini, yang Leo pikirkan hanya itu. Diandra pasti hanya cemburu, jadilah dulu putra sulungnya itu sering berbuat hal yang membuatnya kesal. Setelah kejadian menyembunyikan Devian di dalam lemari, Diandra menjadi sangat pendiam dan sering berada di luar rumah. Dan Leo menganggap bahwa Diandra sedang asyik-asyiknya bermain bersama temannya, jadi ia tidak mencari ataupun melarang Diandra untuk bermain di luar rumah. Aku sudah mencium bau-bau akan hancurnya pernikahan Diandra. Yoshua mendongak, menatap wajah heboh Farel yang baru saja datang. Padahal pria itu yang menyuruh mereka untuk segera berkumpul di kafe tempat langganan mereka, tapi dia sendiri yang datangnya paling lambat dari yang lain. Atas dasar apa kau berkata seperti itu? Tanya Jelio merasa aneh. Selama beberapa bulan ini pernikahan Diandra baik-baik saja, bahkan keduanya terlihat makin lengket. Farel langsung duduk di samping Cleo, merangkul bahunya dan menatap teman-temannya satu persatu. Aku melihat Yena berada di bandara 2 hari lalu, dengan perut yang besar. Merasa aneh, Dino mengangkat tangannya dan bertanya. Bukankah Diandra belum pernah tidur dengannya? Tidak mungkin bukan itu anaknya. Farel mengibaskan tangannya dengan ekspresi yang konyol. Ah, mana mungkin, dia tidak mungkin menceritakan hal seperti itu pada kita. Bisa saja dia sudah melakukannya tanpa sepengetahuan kita. Jelio, Dino dan Cleo mengangguk, tapi tidak dengan Yoshua yang terlihat seperti tengah berpikir keras. Aku rasa dia tidak mungkin melakukannya. Apa kalian ingat prinsip percintaan Diandra? Meskipun aku mencintainya, aku tidak akan pernah melakukan hal itu sebelum menikahinya. Serempak mereka menirukan bagaimana Diandra saat mengatakannya. Bahkan dengan konyolnya, mereka juga memasang ekspresi datar, benar-benar totalitas mengkapi Diandra saat itu. Tapi setelah menikahi Sienna pun, mengapa dia masih belum melakukannya juga? Yoshua berdecak, lalu menepuk paha Dino yang berada di sampingnya dengan cukup kuat. Karena dia belum mencintainya. Meskipun Diandra ingin, dia juga tidak akan melakukannya sebelum cinta itu tumbuh. Jelio mendesis, menyandarkan punggungnya dan melipat kedua tangannya. Diandra itu makhluk yang sangat ribet ya. Tinggal melakukannya saja, apa susahnya. Setelah mencintai, harus menunggu menikahinya dulu. Lalu setelah menikah, harus menunggu mencintainya dulu. Benar-benar membingungkan. Dino mengangguk setuju. Mengapa tidak seperti Farel saja ya? Dengan wanita tidak dikenal pun dia tetap melakukannya. Dan setelahnya mereka serempak tertawa, menertawakan wajah masam Farel. Itu karena aku mabuk, desisnya dengan delikan tajam. Tawa mereka semakin menjadi, dan Yoshua adalah manusia pertama yang menghentikan tawanya. Ia merasa kasihan pada wajah menyesal Farel. Begini saja, bagaimana jika kita membantu Diandra untuk cepat sadar akan perasaannya? Aku tahu dia sudah mulai mencintai Sienna, tapi dia mencoba mengelaknya saja. Jelio menjentikkan jarinya dengan penuh semangat. Ide yang bagus, tapi aku menyarankan, kita lebih baik menggunakan cara yang ekstrim untuk menyadarkannya dengan cepat.
Farel menggeser duduknya, mendekati Jelio saat pria itu memberikan isyarat. Bagaimana jika kita menculik Sienna? Lalu melakukan adegan yang cukup membahayakan seperti di film-film. Setelah merasa nyawa mereka terancam, barulah nanti Diandra akan mengakui perasaannya. Jelio heboh sendiri, mengeluarkan isi pikirannya yang sayangnya tidak bisa mereka terima. Kau ini, kurang-kurangilah menonton film. Isi di kepalamu itu hanya hal-hal yang di luar akal manusia. Celetuk Farel jengah, kembali ke posisinya dan meraih jusnya. Lalu tiba-tiba hening, mereka sibuk dengan pikirannya masing-masing. Dan tiba-tiba saja Cleo menepuk pahanya, hingga mengalihkan atensi mereka semua. Aku tahu apa yang harus kita lakukan, katanya dengan senyuman misterius. Farel mengernyit, dan menepuk bahu Cleo. Apa? Cepat katakan. Cleo menggelengkan kepalanya, memilih meraih satu buah rokok yang tergeletak begitu saja di atas meja. Kalian lihat saja nanti, intinya Diandra akan cepat sadar. Balasnya seraya menyalakan korek api, dan menghidupkan rokok yang berada di bibirnya. Farel, Jelio, Yoshua, dan Dino saling menatap dengan bingung. Apa yang tengah Cleo rencanakan? Mengapa tidak langsung memberitahu mereka saja? Baiklah, aku akan menunggu hal apa yang akan kau lakukan nanti. Bersambung.